persoalannya adalah apa penanda akan keluarnya air dari bumi. Penandanya itu disebut pada surat ke-11 ayat 40. Apabila datang urusan kami dan mendidih tanur lobang cahaya. Dalam bahasa lokalnya, lobang cahaya ini disebut Probolinggo. Jadi tanur itu akan mendidih dan air keluar dari tanur itu. Nah, tanur itu adalah di Bromo. Sedangkan kapal Nabi Nuh itu dibuat di Trawas, di lereng bukit, di lereng gunung Penanggungan. Jaraknya dengan Bromo, dengan Tanur ini hanya 50 kilometer. Anda bisa lihat datanya. Nah, jadi di lereng gunung Penanggungan ini kapal Nabi Nuh dibuat, dan ini Gunung Arjuna atau Ararat 1. Ini Tanur. Kalau kita lihat dari sini, Gunung Arjuna ini atau Gunung Ararat 1 ini dia. Saudara, saya berada di tempat dibuatnya kapal Nabi Nuh. Disinilah dibuat kapal Nabi Nuh, dan itu sebenarnya bukit Gunung Ararat 1. Nah, kalau Anda lihat sini, ini adalah jurang. Nanti pengikut Nabi Nuh itu berdirinya di sini melihat air naik. Nah, itu gunung di sana. Jadi dia 8 orang itu berdiri di sini melihat air itu tumpah sana. Lalu Nabi Nuh memanggil mereka, arkabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, Nabi Nuhnya di sana. Nabi Nuhnya itu di sini. Kapal Nabi Nuh itu di sana dibuat. Di sini. Jadi Nabi Nuhnya di sini. Nah, di sini Nabi Nuhnya. Nabi Nuh lihat air juga di situ. Nah, pengikut Nabi Nuh itu di sana 8 orang. Nah, di sini Nabi Nuh mengatakan ketika air sudah mulai agak penuh di lembah ini, Nabi Nuh bilang, arkabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lalu pengikut Nabi Nuh itu lari-lari ke sini dan naik ke kapal. Nah, ini kapal, belakang kapal itu di sini dulunya, persis di sini. Ini di daerah Trawas, daerah Trawas, tempat kapal Nabi Nuh itu dibuat. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada kabut, Anda bisa lihat itu gunung itu adalah Gunung Ararat pertama. Sama persis dengan Gunung Ararat yang di Turki. Jadi tempat ini kembar dengan yang di Turki. Nah, kapal Nabi Nuh ini berada di lereng, di pinggir Gunung Penanggungan. Ini airnya udah naik. Ini daerah Trawas. Di antara dua gunung ini dibuat. Nah, lubang cahaya itu seperti ini dulu. Yang disebut Tanur atau Probolinggo. Hingga apabila datang urusan kami dan mendidih lubang cahaya. Ayatnya mengatakan seperti itu. Kami katakan pikulkan padanya dari tiap jenis 2 dan ahlimu. Maka kami buka pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras. Berarti hujan lebat luar biasa. Nah, ini yang orang jarang tahu. Dan kami pancarkan dari bumi mata air. Maka bertemu air itu atas urusan yang sudah diukurkan. Jadi ada mata air di bumi yang begitu besar keluar. Nah, itu pasti meninggalkan tanda. Mata air yang besar. Nah, dia meninggalkan tanda di sini, pintu air yang besar. Di dunia tidak ada yang seperti ini. Anda cari aja kalau ada. Anda bisa bayangkan betapa besarnya mata air ini, pintu air ini, lebarnya ini 5 kilo nih. Nah, itu besarnya air yang keluar pada waktu banjir Nuh. Jadi disinilah yang dikatakan Tanur tadi. Tanur itu sudah mendidih dan dia mengeluarkan air. Nah, pintu airnya luar biasa.
dan kami pancarkan bumi dengan mata air, maka bertemu air itu atas urusan yang sudah diukurkan. Akibatnya terjadi banjir dari hujan dan dari perut bumi, dari lubang cahaya. Air yang sangat besar itu mengakibatkan terjadinya pintu 1, terjadi pintu 2, terjadi pintu 3, terjadi lagi pintu 4, dan terjadi lagi pintu 5. Akhirnya gunung itu pun tenggelam. Kemudian turun firman Allah, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Sebuah firman dari pencipta kepada yang dicipta. Dan surutlah air, dan bereslah urusan. Akhirnya air itu surut pelan-pelan. Dan sekarang masih bisa kita lihat garis di sini, di daerah savana, di pegunungan Pelobong. Air itu surut, dan sabuk kembaran Baikal ini muncul pelan-pelan. Dan terjadilah bukit pasir yang disebut dalam Al-Quran Al-Ahqaf, surat ke-46. Bukit pasir inilah kemudian yang menjadi tempat kaum Ad. Dan di bukit pasir inilah kemudian Nabi Hud mengancam kaumnya. Dia putarkan di atas mereka 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Anda bisa bayangkan puting beliung 7 malam. Pasti ada bekasnya. Nah, angin itu kan berputar, bisa kita lihat dari ruang angkasa. Nah, terjadilah Bukit Batok itu. Bekas dari putaran angin itu. Saudara, saya berada di depan Bukit Batok. Bukit Batok ini tingginya tidak lebih dari 160 meter. Kalau saya berdiri di sana, Anda bisa lihat betapa tingginya Bukit Batok ini. Bukit putaran angin. Dia putarkan di atas mereka 7 malam 8 hari terus menerus. 7 malam 8 hari dia mutar di situ. Pasti meninggalkan bekas.
Ya, seperti ini angin itu berputar. Nah, terjadi seleksi dari berat. Massa yang berat akan berada di tempat yang sama. Akan terkumpul di tengah, seperti Anda membuat air di ember, Anda putar coba. Nanti Anda lihat pasir itu berkumpul di tengah. Apalagi dia putarnya 7 malam 8 hari. Tidak mungkin dia tidak meninggalkan bekas. Nah, ini ayat tidak membantah di dalam ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang berinisial K. Dan ini satu-satunya bukit simetris di dunia. Dan dia memang berada di bukit pasir. Di sekitar Bromo ini pasir saja. Jadi kalau Anda ke Bromo, jangan lupa Anda mengetahui ini. Bukit putaran angin, bekas putaran angin kaum Ad. Maka apakah belum mereka berjalan di bumi agar ada bagi mereka kolbu-kolbu yang mereka mengerti dengannya? Surat Al-Hajj ayat 46. Ingatlah Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu dan penjelasan tiap sesuatu. Dan untuk setiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. Nah, salah satu wahyu kepada Nabi Nuh itu dikatakan hatta iza jaa, hingga ketika datang, apabila datang amruna, urusan kami, dan faro, mendidih. Tanur, berarti Nabi Nuh tahu tanur itu. Nggak jauh-jauh dari tempat mereka. Artinya masyarakat Nuh itu mengenal tanur ini. Nah, dikasih tahu bahwa kalau di sana sudah meraung-raung, di sana udah mendidih dia. Nah, mulailah memasukkan penumpang-penumpang yang akan dibawa itu ke dalam kapal. Itu firman-Nya, sepasang-sepasang. Tapi yang perlu diketahui, berarti Nabi Nuh dan orang-orang di sekitar situ tahu betul itu apa itu tanur. Dan tanur ini tidak mungkin hilang di bumi, tidak mungkin kita tidak bisa cari di mana dia tanur itu, hilang. Nah, ternyata tanur itu adalah, kalau dalam bahasa kita artinya lubang cahaya. Dan itu adalah Probolinggo. Kira seperti itu. Itu tanur, lubang cahaya Probolinggo. Nah, dia punya kembaran. Kembarannya di Ka'bah itu sendiri. Karena dulu sini juga ada mata air dulu. Sehingga Safa dan Marwah itu sebenarnya adalah pinggir dari pintu air. Safa dan Marwah itu adalah pinggir pintu air. Jadi pintu air pernah keluar dari sini, ya itulah sisanya air Zam-Zam. Nah, Anda lihat, kalau saya buat ini bekas ini, sunahnya persis kayak di Ka'bah itu. Mata air di sini, nah ini putaran, bekas putaran angin. Bukit Batok ini 7 malam 8 hari. Nah, Anda nggak lihat ini.
Ini kembaran Safa dan Marwah, tapi ini pintu air. Sudut air. Nah, ini yang disebut Bakkah. Disebut dalam surat ketiga ayat 96, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah, yang dilindungi itu, dan pengenal untuk alam semesta. Pengenal untuk alam semesta. Jadi ada rumus alam semesta di sini. Nah, ini dia. Ini ada 3 lingkaran di sini. Maka itu Safa lebih dekat dari Marwah. Dan ternyata Safa dan Marwah ini membentuk sudut air 104,5. Maka itu Siti Hajar disuruh mencari air di sini, ditinggalkan di tempat yang tidak ada air supaya dia lari bolak-balik mencari air. Ternyata sudut air ada di sini. Ini yang merupakan kode kerajaan. Bulan di sini sebagai makam Ibrahim. Mars, Marwah, mataharinya Safa. Makam Ibrahim. Maka itu ayat itu lanjutannya adalah padanya ada ayat bukti yaitu makam Ibrahim. Karena makam Ibrahim itu menjadi sebuah titik yang penting. Nih, di sini dia merupakan sebuah titik. Makam Ibrahim sebagai titik di sini. Maka itu batas tawaf itu di makam Ibrahim orang tidak mengerti. Mengapa batas tawaf itu di makam Ibrahim? Karena dia merumuskan tentang alam semesta. Kalau Anda tawaf di luar makam Ibrahim itu hukumnya darurat saja. Afdolnya itu ya di dalam batas makam Ibrahim. Itu yang dikatakan sebagai bukti, ayat bukti. Nah, kata kerajaan itu dimulai dari sini. Kepada Ibrahim dilihatkan kerajaan-kerajaan, langit dan bumi. Nah, pertama itu dia melihat kaukab. Ya, kaukab ini tidak dikatakan terbit seperti bulan. Ini adalah Mars, bintang planet. Jadi ini dia. Kemudian dia melihat bulan. Bulan terbit di sini dibilang.
bulan terbit. Kemudian dia melihat matahari terbit. Nah, di sini ada kamus akbar. Akbar itu bukan berarti lebih besar. Karena Nabi Ibrahim tidak mencari yang lebih besar dalam arti body, tapi pusat perhatian, lebih menyolok, lebih diperhatikan. Akbar. Karena dia bukan satuan body. Akbar itu satuan zikir. Wala zikrullahi akbar. Tidak dikatakan kerajaan. Jadi makom Ibrahim di situ menjadi peranan penting. Salah satu titik. Dan seperti itu kami lihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan. Itulah kerajaan-kerajaan. Kaukab, bulan, dan matahari. Nah, itu adanya di Bakkah. Kode kerajaan. Maka itu kepada Ibrahim diberikan kerajaan. Nah, selama ini kita bingung kapan Nabi Ibrahim jadi raja. Kapan Nabi Ibrahim punya istana. Kapan Nabi Ibrahim punya pasukan. Kapan Nabi Ibrahim punya kereta perang kuda? Nggak ada. Jadi apa ini masuk kerajaan di sini? Yaitu peta kerajaan ini, kode kerajaan ini. Maka itu keluarga Ibrahim juga dikatakan itu adalah kerajaan yang panjang. Azim di sini bukan besar. Dikamuskan pada kisah Nabi Musa, Taudil Azim, itu jurang yang dalam. Arsun Azim, itu bangunan yang menjulang tinggi. Jadi di sini kerajaan yang lama. Bizibhin Azim, sembelihan yang lama, sembelihan yang panjang. Wa fadainahu bizibhin Azim. Azim di situ bukan kambing yang besar, nggak ada kata kambing di situ. Jadi azim itu panjang, lama. Nah, kerajaan yang lama yaitu Mekah itu. Kerajaan yang lama. Orang akan tawaf terus di sini sampai hari kiamat. Orang akan menyembelih kambing di sini. Dengan lamanya tebusan itu sampai sekarang. Itu dia kode kerajaan, dan itulah alasan mengapa Sofa itu lebih dekat ke Marwah. Ada simbol kerajaan di sini. Nah, kode kerajaan berikutnya ada di desa Boro. Nah, ini B yang kedua. Boro, Bakkah ke Boro. Nah, di sini ada dibuka, 2 yang dibuka. Ya, 2 yang dibuka itu ternyata bernomor 19. Kalau kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim, dia ada partisi 12 dan 7. Nah, partisi 7 itu kita temukan di sini. Ini dia, ini 7 ini. Jadi ini 12. Ini yang sudah bernomor ini 12 ini. Dan ini 7. Jadi ada kode Bismillah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kalau kita teruskan 19 33 sampai di sini, 43 di sini, dan 44 sini, 45. Ini 17 ini menyebabkan 45. Dan 17 ini memang 17, karena ini 16.
ternyata ini membentuk sudut air. Dan ini 16 sebagai kode berat oksigen. Jadi seolah-olah ada molekul air di sini, rumus molekul air. Ini kode kerajaan di Boro. Nah, kita tahu bahwa sofa itu lebih dekat di lingkaran kedua itu ya dari sini. Ini di lingkaran kedua dia, makanya dia dekat. Ini di lingkaran ketiga. Nah, B yang ketiga itu adalah di Bromo. Nah, di Bromo ini bukan sekadar sudut air, tetapi pintu air. Pintu air. Sehingga kita menemukan kembaran sofa dan kembaran marwah. Rupanya sofa itu dulu adalah bekas pinggir pintu air. Bukan bukit vulkanik. Kita kan bertanya, bagaimana sih bukit sofa dan marwah itu terbentuk? Kan nggak tinggi-tinggi benar dia. Nah, ternyata dia bekas pinggir dari pintu air. Nah, ini bukit batoknya, bukit Al-Quran. Anda lihat, dia juga menunjukkan seperti tangan. Jadi dia menceritakan kepada kita tentang dulu sofa dan marwah itu seperti ini betul pintu air.